ini menarik ya. Ya. Untuk kita tanyakan langsung, benar nggak sih semakin uang beredar di masyarakat, semakin uang rupiah juga bisa melemah nih? Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini bersama dengan narasumber ya. Betul sekali, sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Telisa Aulia Felianti, beliau adalah ekonom FEB Universitas Indonesia. Apa kabar Bu Telisa? Ya baik, selamat pagi semuanya. Baik, Selamat terima pagi, kasih sudah minal bergabung aidin bersama ya kami. Ibu. Ya, minal aidin. Ya, mohon maaf Baik, lahir batin. Baik, seperti apa sih Bu Telisa tadi disampaikan komentar oleh netizen begitu ya. Ada yang kemudian menyampaikan korelasinya dengan tingkat inflasi, terkait dengan bertambahnya uang baru yang dicetak di musim lebaran kemarin. Korelasinya sebetulnya seperti apa Bu Telisa? Ya, sebenarnya kita harus pisahkan ya antara yang seasonal dengan yang memang permanen. Pencetakan uang yang biasanya memang lebih berdampak kepada inflasi secara permanen itu adalah pencetakan uang yang sifatnya bukan seasonal ya. Kalau lebaran itu memang sudah seasonal di Indonesia dari dulu. Kalau lebaran itu pasti ada penambahan dari uang beredar ataupun ada dari uang primer itu sendiri. Itu selalu itu pola yang memang menjadi ciri khas ya yang mungkin tidak ditemukan di banyak negara lain gitu. Di Indonesia ini cukup cukup unik gitu ya. Itu memang sudah jadi memang ada temporary inflation tetapi tidak kepada permanent inflation. Jadi tentunya benar mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan tapi itu sifatnya seasonal gitu. Baik. Jadi kalau kita bicara tadi dampak dari pencetakan uang tersebut terhadap nilai tukar itu sebetulnya banyak faktor lain ya selain daripada pencetakan uang itu sendiri dalam kerangka lebaran atau seasonal effect-nya. Oke. Jadi memang perlu dibedakan ya tadi antara sekali lagi antara memang musiman ketika lebaran dengan secara permanen memang secara regulernya. Gitu. Berarti memang karena seasonal dan juga rutin memang setiap tahun Indonesia ini ada spesial bahwa ketika ada momen-momen seperti lebaran ya memang seperti itu. Jadi ini hanya inflasi temporary ya Ibu ya. Oke, Betul. Ibu tadi menyampaikan banyak faktor lain. Nah, bagaimana dengan korelasi antara bertambahnya uang beredar dengan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat ini di 16.200-an? Iya, jadi tadi karena ini Lebaran ini bersamaan dengan momentum tadi ya ada banyak momentum nih yang terjadi ketika kita di akhir puasa dan jelang Lebaran. Itu yang pertama menguatnya perekonomian Amerika Serikat. Jadi kan kita dari rilis-rilis Amerika ekonominya menguat dari sisi employment-nya juga ya dan dari sisi tanda-tanda inflasinya mereda pun belum seperti yang diharapkan gitu. Jadi artinya bahwa kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunga itu juga belum begitu jelas sehingga itu menyebabkan penguatan dari US dollarnya yang sangat kuat ya karena rilis dari data-data ekonomi Amerika Serikat tersebut gitu. Nah ini juga menyebabkan tekanan kepada bukan hanya kepada rupiah saja ya, tetapi kepada seluruh mata uang di negara-negara berkembang. Apalagi ditambah dengan China sendiri sebetulnya kemarin memang sudah lumayan oke ya pertumbuhan ekonominya, tetapi kan China sempat mengalami sebagai pesaingnya dolar kan renminbi ya atau Chinese yuan sendiri. Nah, Chinanya sendiri yuannya itu juga cukup melemah gitu karena ekspektasi terhadap kondisi pasca Evergrande dan pasca krisis propertinya yang itu cukup besar dari PDB-nya China. Nah, itu kemudian menyebabkan menjadi China itu adalah buffer untuk mata uang Asia ya. Jadi ketika dia juga goncang ya, mata uang Asia lainnya terpuruk gitu. Jadi ini memang bukan semata-mata karena kenaikan lebaran tadi yang seasonal gitu loh. Kalau misalkan seasonal tapi kemudian nggak ada kejadian-kejadian di global ya ditambah terakhir tentunya serangan dari konflik di Timur Tengah ya. Nah kalau itu semua nggak ada sebenarnya impactnya rupiah lebih stabil ya. Artinya mungkin ada sedikit pelemahan tapi tidak semelemah yang sekarang. Artinya memang Anda tidak melihat korelasi antara bertambahnya uang beredar, dicetaknya uang baru, ini akan berdampak kepada volatilitas nilai tukar rupiah. Ada hal lain yang kemudian berdampak lebih signifikan Ada begitu ya? korelasinya ya, tapi sedikit. Iya betul, Ada, jadi itu tapi yang lebih sedikit. berdampak gitu. Kalau misalkan kita lebaran biasa-biasa aja nggak ada 3 kejadian itu, ya rupiah akan lebih stabil ya. Mungkin ada sedikit pelemahan, sedikit banget, tapi tidak signifikan, tidak sesignifikan sekarang. Kalau sekarang kan cukup besar ya pelemahannya seperti itu. Jadi Anda yang kemudian tadi sampaikan bahwa memang ada signifikansi antara sebetulnya jumlah uang yang beredar begitu pada saat momen lebaran ini meningkatkan daya beli dari masyarakat sendiri, meningkatkan kebutuhan, kemudian nanti akan berdampak kepada inflasi. Lalu sebetulnya urgensi dicetaknya uang baru pada saat musim lebaran
seperti apa sebetulnya? Kalaupun memang dilihat dari dampaknya akan ada dampak terhadap inflasi begitu ya, walaupun dikategorikan ini sebagai sebuah indikator pertumbuhan ekonomi, tapi at the end of the year gitu ini akan mempengaruhi angka inflasi secara tahunan gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya itu tadi ya, karena ini udah sebuah momentum ya ketika tadi keunikan di Indonesia ya, ketika meskipun sekarang sudah era digital ya, kalau kita lihat nih sangat menarik sebenarnya kalau era digital apa masih butuh ya uang baru gitu. Maksudnya kita bisa aja nih ngasih keponakan kita dalam bentuk apa ya, dalam bentuk uang-uang elektronik ya, maksudnya dalam bentuk e-wallet dan sebagainya. Tapi ini kan memang sebuah budaya yang sangat ini ya di masyarakat bahwa kita itu kalau bagiin uang di saat lebaran itu bagusan kalau uangnya baru gitu kan keadaannya gitu. Jadi ini juga yang memang tadi ada keunikan itu gitu. Jadi urgensi itu sebetulnya karena untuk ya ini sudah menjadi budaya masyarakat kita. Jadi tradisi gitu ya, tapi apakah kita memerlukan tradisi. itu atau tidak dalam hal kondisi yang urgent ya nggak terlalu gitu ya, karena kita sudah ada opsi uang digital tadi gitu. Tapi karena memang sudah tradisi, Betul. ya mau tidak mau Karena sudah pemerintah juga tradisi harus. tadi ya. Dan tadi Baik. sebenarnya untuk mungkin memang ada juga pencetakan uang ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi. Jadi dua faktor ya. Memang di saat Lebaran itu kan ataupun hari-hari raya itu kan memang kegiatan ekonomi tadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian juga memang budaya dan tradisi tadi ya. Jadi ini dua faktor sebetulnya. Jadi memang itu aktivitas ekonomi meningkat dan kemudian tradisi pemberian uang baru ya. Jadi itu mungkin yang walaupun BI sendiri bilang membatasi sih untuk yang Baik. saat ini dibatasi ya. Kemarin juga di perbankan kita sendiri mengalami itu agak Kesulitan ya. kuotanya diturunkan. Ya, Ya, jadi disebutnya karena mungkin sekarang uang layak edar ya Ibu ya, untuk perbankan rata-rata kebanyakan tuh uang layak edar. Jadi nggak yang betul. bener-bener. Sebenarnya ada juga yang baru kan, yang tapi yang sudah beredar gitu kan, yang sudah Baik. beredar nah, Oke. mungkin itu tersimpan di logistiknya perbankan gitu. Itu Baik. masih pada ada. Nah, itu yang digunakan terus. Jadi nggak benar-benar baru. Yang Baik. baru itu mungkin sedikit ya, tetapi yang layak edar yang sudah beredar tuh tapi masih pada baru keadaannya. Nah, itu yang lebih dioptimalkan lagi dan Ibu kemudian Talisa. kuota uang barunya dikurangi. Sedikit Ibu soal rupiah yang 16.200 dampaknya akan seperti apa dan sebaiknya kita bagaimana meresponnya? Singkat saja. Ya, tentunya ini cukup berdampak ya. Saya kemudian baru melakukan research juga bahwa tekanan dari nilai tukar kita ini memang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Saya bandingkan dengan peso, dengan Vietnam dong, dengan Malaysian ringgit gitu ya. Memang rupiah ini tekanannya begitu tinggi ya. Nah, itu kenapa? Disebabkan oleh kerentanan dari ekonomi kita sendiri. Sebenarnya ekonomi kita cukup kuat ya, cuma memang dari sisi investor sendiri melihat bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah resiko ya. Nah ini kan ya harus hati-hati lah dalam arti bahwa karena tadi ya sudah banyak berita-berita bahwa ini terutama akan ke bahan baku sebetulnya. Jadi bagaimana ketergantungan terhadap bahan baku ya itu tentu yang akan mempengaruhi sama kemudian tentunya kerentanan dari sisi eksternal debt kita ya sejauh mana kita dan kemudian yang ketiga adalah dari sisi devisa ya takutnya kan devisa ini jadi tergerus oleh adanya intervensi dari bank sentral sendiri kan melakukan intervensi untuk menjaga rupiah ini. Jadi kalau perang ini terus berlangsung sentimen negatif ini terjadi terus, nah yang kita khawatirkan nanti cadef kita juga akan tergerus. Nah itu yang perlu kita waspadai karena cadef itu buffer untuk kondisi eksternal kesehatan eksternal suatu negara. Jadi spekulatif attack itu akan semakin tinggi kalau cadef kita semakin berkurang gitu. Nah yang harus kita jaga betul-betul cadefnya itu sih. Jadi betul-betul intervensi dari bank sentral ini sangat diharapkan ya dengan triple interventionnya dan juga mungkin nasionalisme dari para eksportir kita ya yang ada kebijakan DHE kan. Jadi harapannya kita saat ini lagi butuh banget devisa sebagai buffer di tengah ketidakpastian karena Baik. tadi kita khawatir ada capital outflow dan sebagainya. Baik Jadi Ibu kita Talisa. berharap bahwa ada nasionalisme lah dari eksportir kita untuk menaruh devisa di Indonesia karena sangat dibutuhkan saat ini untuk menjaga Baik. stabilitas rupiah. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sebetulnya semua pihak menahan diri karena beberapa pemimpin dunia menyampaikan terkait dengan konflik geopolitik antara Iran dan juga Israel. Semua pihak menahan diri gitu ya supaya konflik geopolitiknya tidak terus memanas begitu dan juga memberikan dampak terhadap nilai tukar rupiah terhadap Betul, dolar perdamaian Amerika dunia lah. Serikat. Indonesia Baik, kan tentunya juga baik. berpartisipasi dalam perdamaian dunia ya. Bu Telisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami memberikan insight yang menarik pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Iya, terima kasih. Baik, dan bersama kami saja kami akan segera kembali.